Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Ramadanti dari kelas 10 Agama 3. Saya akan menjelaskan sedikit tentang problematika atau hal-hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan haji dan umrah. 1. Permasalahan jamaah haji tersesat atau hilang. Cara penyelesaiannya: Ketua Kloter mencatat identitas lengkap jamaah haji dan sebab-sebabnya, dan Karu atau Karom bertugas untuk mencarinya. Selanjutnya, pihak sektor menginformasikan ke sektor lainnya dengan menyebut ciri jamaah hajinya, nomor kloter, dan perkiraan di mana dia berada. Setelah ditemukan, jamaah bersangkutan diantarkan jamaah haji ke sektor yang mewilayahi kloternya. 2. Kehilangan uang. Cara penyelesaian: jika kehilangan uang di bandara, maka Ketua Kloter membuat laporan tertulis dengan saksi Karu atau Karom, disampaikan ke sektor bandara, dan jamaah haji yang bersangkutan dinasihati untuk selalu menjaga barang bawaannya. Selanjutnya, Ketua Sektor melapor ke petugas Daker tentang kehilangan uang tersebut. 3. Permasalahan jamaah haji wafat. Cara penyelesaian: jika wafat dalam perjalanan, maka setiba di tempat tujuan, Ketua Kloter melapor ke sektor dan memberitahukan maktab atau majmuah yang akan ditempati. Dokter Kloter membuatkan Certificate of Death atau COD. Ketua Kloter mengumpulkan dan mencatat tirkahnya. Bila almarhum ada keluarga, tirkahnya diserahkan kepada keluarga dengan tanda terima. Bila tidak ada keluarga, tirkahnya diserahkan kepada Daker dengan tanda terima untuk diproses pengirimannya kepada keluarga almarhum di tanah air. Selanjutnya, petugas sektor hubungi maktab atau majmuah yang akan ditempati untuk urus dan selesaikan pemakamannya. 5. Permasalahan jamaah haji kecelakaan. Cara penyelesaian: petugas kloter berkoordinasi dengan sektor melapor ke kantor polisi terdekat dan meminta bantuan ambulans agar segera mendapat perawatan di RSAS. Lalu melaporkan ke sektor atau Daker dan maktab tentang kejadian tersebut dan meminta bantuan penghubung yang telah ditunjuk Daker atau maktab untuk mengurus kasus tersebut. 6. Permasalahan kebakaran di tempat akomodasi atau perkemahan. Cara penyelesaian: petugas kloter bersama Karu atau Karem menenangkan jamaah haji agar tidak panik dan mengamankan barang-barang berharga, lalu berusaha memadamkan api dengan tabung pemadam. Selanjutnya, Ketua Kloter meminta bantuan maktab atau majmuah untuk mendatangkan petugas pemadam kebakaran dan mendata kerugian dan melaporkan kepada sektor untuk mendapatkan santunan dari maktab atau majmuah dari Daker. 7. Permasalahan jamaah haji sakit dan dievakuasi ke Mekah tanpa ihram. Cara penyelesaian: Ketua Kloter memantau kondisi kesehatan jamaah haji dan melaporkan kepada Kasih Bimbingan Ibadah bahwa jamaah haji tersebut belum berihram haji atau umrah. Selanjutnya, pelaksana pelayanan bimbingan ibadah memberi penjelasan kepada jamaah haji tersebut untuk berihram haji atau umrah dari Mekah dan tidak dikenakan dam karena hukumnya sama dengan orang yang mukim. 8. Permasalahan jamaah haji yang tidak cukup waktu arba'in. Cara penyelesaian: Ketua Kloter melaporkan kepada sektor Daker tentang adanya jamaah yang belum sempurna arba'innya, kemudian petugas sektor atau Daker segera membantu dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan tidak mengurangi arba'innya. Namun prioritas adalah tidak cukup arba'in dalam satu rombongan, bukan orang per orang. 9. Permasalahan jamaah haji wanita belum tawaf ifadah sampai saat kloternya pulang ke tanah air. Cara penyelesaiannya: Ketua Kloter melaporkan kepada sektor dan Daker tentang adanya jamaah haji yang belum menyelesaikan tawaf ifadah. Selanjutnya, petugas sektor dan Daker membantu pelaksanaan tawaf ifadah sampai selesai, antara lain dengan memberikan obat atau membantu pengurusan tanazul ke kloter berikutnya. 10. Permasalahan jamaah haji tidak melontar jumrah.
Cara penyelesaian, jika jamaah ada keluarga, maka ketua kloter mengingatkan keluarganya untuk mewakili melontar jumroh. Jika tidak ada keluarga, ketua kloter mengingatkan karu atau karom untuk mewakili melontar jamroh. Maka ketua kloter harus mewakilinya atau minta bantuan kepada petugas sektar atau daker. 11. Permasalahan jamaah haji tidak niat ihramnya padahal sudah melewati mikot. Cara penyelesaian, jamaah haji yang tidak niat ihram adalah yang bersangkutan wajib membayar dam isaah atau kesalahan atau kembali ke mikat yang telah dilampaui sebelum melaksanakan salah satu rukun. Namun apabila telah sampai di tanah haram, maka ia harus keluar dan mengambil mikot yang terdekat minimal jarak 2 marhalah atau bukan Tan'im atau Ji'ronah. 12. Permasalahan jamaah haji sakit belum tawaf ifadah sedangkan kloternya akan segera pulang ke tanah air. Cara penyelesaian, petugas kloter mengecek jamaah haji apakah dirawat di pondok, di BPHI atau RSAS. Jika jamaah tersebut dirawat di pondok, maka segera laksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan tahalul sekalipun dengan cara membayar sewa tandu. Jika dirawat di BPHI atau RSAS, petugas harus cek dan melaporkan kepada Kasih Bimbingan Ibadah bahwa yang bersangkutan belum melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Ya, tawaf atau sa'i diserahkan kepada daker. 13. Permasalahan jamaah haji dari Arafah menuju Mina tersesat jalan sampai ke Mekah. Cara penyelesaian, jamaah tersebut dianjurkan untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i serta atau tahalul awal setelah lewat tengah malam. Dianjurkan kembali ke Mina setelah melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan tahalul awal. Setelah sampai di kemah Mina, berganti pakaian biasa kemudian melontar jamrah akabah saja yang berarti sudah tahalul sani. 14. Permasalahan jamaah haji berniat haji tamatu pada saat tawaf tidak dilanjutkan dengan sa'i langsung pulang ke hotel dan membuka kain ihram. Cara penyelesaian, petugas kloter menjelaskan kepada jamaah haji bahwa sa'i termasuk rukun dan harus dilaksanakan. Lalu jamaah diminta memakai pakaian ihram lagi dan diantar ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sa'i dan menggunting rambut atau tahalul. 15. Permasalahan jamaah haji melaksanakan sa'i sebelum tawaf. Cara penyelesaian, TPIHI menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan sa'i dan membimbing jamaah haji tersebut untuk melaksanakan tawaf terlebih dahulu. Kemudian setelah tawaf melanjutkan mengulang sa'inya. 16. Permasalahan jamaah haji melaksanakan sa'i dimulai dari Bukit Marwah. Cara penyelesaian, jamaah haji tersebut diingatkan bahwa memulai sa'i harus dari Bukit Syafa. Selanjutnya, TPIHI membimbing jamaah haji untuk melaksanakan sa'i yang benar jika jamaah haji tersebut telah melaksanakan sa'i 7 kali perjalanan yang berakhir di Bukit Syafa. Maka petugas TPIHI memberi bimbingan agar yang bersangkutan menambah 1 kali perjalanan lagi sehingga sa'inya berakhir di Bukit Marwah. 17. Permasalahan jamaah haji wafat di pesawat sewaktu pulang ke tanah air. Cara penyelesaian, Certificate of Death atau COD tetap dibuat oleh dokter kloter. Lalu ketua kloter lapor kepada awak pesawat tetapi tidak perlu lapor kepada pilot. Dan sesampainya di embarkasi tujuan, ketua kloter melapor kepada petugas setempat. Sekian dari saya. Maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.